أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan beberapa potongan-potongan ayat atau beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diberikan taufik oleh Allah, diberikan niat yang ikhlas, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja mereka-mereka yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas suatu pembahasan yang ringan insyaallah, yaitu syarah atau penjelasan dari zikir pagi dan petang yang sudah menjadi kebiasaan seorang muslim, yang hendaknya seorang muslim tidak meninggalkan zikir pagi dan petang tersebut. Baik, sebelum kita masuk kepada zikir apa saja yang dibacakan di waktu pagi dan di waktu petang, kita akan bahas sedikit permasalahan-permasalahan yang ada pada zikir pagi dan petang ini. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Mungkin kalau dibahas pada pembahasan tersendiri terkait dengan zikir kepada Allah, ini tidak cukup 1, 2, atau 3 pertemuan. Karena saking banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu ayat bisa kita dapatkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, udhkurullah, berzikirlah, ingatlah Allah, dzikran katsiran, bukan zikirnya itu sedikit. Ingatlah Allah pada waktu-waktu yang singkat. Tidak, Allah tidak mengatakan itu. Ingatlah kalian kepada Allah
pada sisa-sisa waktu kalian. Tidak, Allah tidak katakan itu. Tapi kata Allah, "Uzkurullah dzikran katsira." Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan, "Wasabbihu bukratan wa asilah." Dan bertasbihlah kalian. Tasbih di sini maksudnya berzikirlah kalian, agungkanlah Allah, sucikanlah Allah bukrata. Bukrah itu adalah di waktu pagi, wa asilah di waktu petang. Dan tidak satu ayat yang menjelaskan tentang bukrata wa asila, bukrata wa asila, zikir pagi, zikir petang, pagi, petang dan seterusnya. Itu lebih dari puluhan ayat akan kita temukan di dalam Al-Qur'an. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat dari zikir pagi dan petang ini? Apa keistimewaannya? Dijelaskan oleh para ulama yang pertama, azkarus sabah wal masa qutun lil qulub wal arwah. Kata para ulama mengatakan zikir pagi dan petang itu adalah quds. Quds itu adalah makanan pokok bagi hati dan jiwa kita. Kalaulah tubuh kita ini butuh makanan pokok yang berupa beras, mungkin ada yang gandum dan seterusnya, ini tubuh kita. Dan tidak bisa terlepas, tubuh kita tidak bisa terlepas dari makanan-makanan seperti itu. Begitu juga batin kita. Begitu juga jiwa kita, hati kita juga butuh makanan. Di antara makanan yang paling pokok bagi ruh kita, bagi jiwa kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Turisu fil qalbi sakinah wa tama'nina warraha wasurur. Dan zikir ini kalau sudah menjadi makanan pokok bagi jiwa, maka akan mewariskan pada jiwa seseorang ketenangan. Jadi mustahil kalau ada orang yang berzikir tapi jiwanya tidak tenang. Dipertanyakan zikirnya. Mustahil kalau ada orang yang perbanyak zikir dia suka galau. Mustahil kalau orang yang memperbanyak zikir dan mengingat Allah, orang itu stres. Mustahil. Karena ketika dia sudah berzikir dan memperbanyak zikir itu, jiwanya akan tenang, jiwanya akan bahagia. Permasalahan duniawi yang dia hadapi itu akan hilang sekejap tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan zikir pagi dan petang adalah min asbabil hifzi wal amni was salama min syururid dunya wal akhirah. Sesungguhnya zikir pagi dan petang ini merupakan sebab penjagaan Allah itu datang kepada kita. Kadang kita ingin mendapatkan penjagaan Allah. Kita ingin agar kita selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada, kapanpun. Itu suatu hal yang selalu kita idam-idamkan. Selalu pengen dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan dimanapun kita berada. Tapi apakah kita sudah melakukan sebab untuk mendatangkan penjagaan Allah itu? Di antara sebab agar kita bisa meraih penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, zikir, ingat Allah. Wadhkurullah, ingat Allah. Kalau kalian ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa sama Allah, Allah pun lupa dengan kita. Kalau kita ingin meminta pertolongan Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, rasa aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di waktu pagi, di waktu sore, di waktu siang, di waktu malam, itu tidak akan mungkin datang secara tiba-tiba begitu saja. Ada sebab yang harus kita lakukan. Di antara sebab agar kita selalu selamat dari segala mara bahaya adalah jaga zikir pagi dan zikir petang. Ketika kita baca waktu pagi, maka mudah-mudahan dengan begitu Allah akan menjaga kita sampai di sore hari. Masuk waktu sore, kita baca zikir sore. Mudah-mudahan dengan zikir sore yang kita baca, kita akan mendapatkan penjagaan, keselamatan dari Allah sampai di malam hari. Tiba lagi di waktu pagi, ulangi lagi zikir itu.
mendapatkan penjagaan Allah, keselamatan, keamanan dari Allah sampai sore hari. Masuk waktu sore, baca lagi zikir tersebut, akan mendapatkan keselamatan, penjagaan, serta rasa aman sampai di malam hari. Baik, keutamaan yang berikutnya atau keistimewaan yang berikutnya, min asbabi fathi babil khairat wal barakah wal barakat. Kata para ulama, zikir pagi dan petang itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, min asbabi tahsilil ujur al-'azimah min Allah Subhanahu. Sesungguhnya zikir pagi dan petang itu adalah sebab untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan setiap zikir-zikir. Setiap zikir-zikir yang dibacakan itu ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Bahkan ada satu zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di pagi hari. Dia tidak banyak, terdiri dari 4 kalimat. Tapi kalau itu dibaca, diulangi 3 kali, pahalanya lebih besar dibandingkan seseorang yang berzikir dari habis salat subuh sampai terbit matahari. Banyak zikir-zikir yang lain yang insyaallah pada waktunya kita akan jelaskan satu persatu dan manfaat serta keutamaan-keutamaannya. Kita hanya membahas secara global terlebih dahulu apa keistimewaan dari zikir pagi dan petang itu. Baik, berikutnya. A'zamu silahin li daf'i syarri qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi. Di antara manfaat daripada zikir pagi dan petang adalah zikir pagi dan petang itu merupakan silah. Silah itu senjata yang sangat ampuh bagi seorang hamba untuk menolak, untuk menepis setiap mara bahaya sebelum ia terjadi dan setelah ia terjadi. Kadang ada musibah itu sudah Allah ingin turunkan kepada seseorang, tapi karena di pagi itu dia berzikir kepada Allah, musibah itu ditahan oleh Allah. Allah tepis musibah itu untuk tidak menimpa seorang hamba itu karena ia berzikir di waktu pagi. Begitu juga takdirnya. Makanya hadis yang sahih menjelaskan bahwa doa itu, zikir itu menolak takdir. Yang seharusnya Allah sudah takdirkan di malam hari nanti nih si fulan akan keluar rumah, dia akan terjadi peristiwa yang menyebabkan dia celaka. Keluar dari rumah di malam hari, tertulis di takdirnya bahwa si fulan ini keluar dan terjadi suatu peristiwa yang menjadikan keluarga dan ia celaka. Tapi karena di sore hari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala halangi musibah atau keburukan itu menimpa kepada fulan dan keluarganya. Bisa jadi musibah itu sudah turun. Bisa jadi musibah itu sudah turun kepada seorang hamba. Lalu kemudian karena dia berzikir pagi dan petang, segera Allah angkat musibah tersebut. Ini diantara keistimewaan daripada zikir pagi dan petang. Sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan, Inna du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya doa. Jadi kalau kita baca zikir pagi dan petang itu kandungannya doa-doa semua. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Semuanya doa. Zikir pagi dan petang itu isinya doa. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya doa bermanfaat bagi seorang hamba mimma nazal. Ketika suatu peristiwa itu sudah turun, itu ada manfaatnya. Peristiwa yang tidak diinginkan tentunya di sini. Ada peristiwa yang tidak diinginkan oleh seorang hamba turun dan menimpa seorang hamba itu. Karena dia baca doa, zikir pagi dan petang, Allah angkat peristiwa atau musibah tersebut. Begitu juga wa mimma lam yanzil, bisa jadi peristiwa itu akan turun tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bid-du'a,
jangan tinggalkan doa. Jangan sampai kita meninggalkan doa. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di waktu pagi dan di waktu petang. Baik, keutamaan yang berikutnya. Taqwiyatun li silatil 'abdi bi rabbih wa'tirafun bi ni'amihi al-mutawaliyah wa syukrun lahu ala tafadulihi wa ihsanih. Jadi zikir dan pagi dan petang itu menjadi suatu kekuatan besar yang akan menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Jadi hubungan antara seorang hamba dengan Allah itu akan semakin kuat tatkala seorang hamba itu menjaga zikir pagi dan petangnya. Berbohong, seorang hamba mengatakan, saya sangat dekat dengan Allah, dan hubungan saya dengan Allah itu sangat dekat sekali, tapi tidak pernah lisannya dibasahi dengan berzikir kepada Allah. Tidak terlihat lisannya pernah duduk sejenak untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Walaupun zikir pagi dan petang ini tidak diikat dengan tempat khusus, tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Bisa jadi dia pulang karena ada kesibukan lain, dia harus ngantor, bisa jadi zikirnya dilanjut di mobil. Bisa jadi sambil jalan pulang ke rumah. Bisa jadi dia zikir paginya di rumah. Artinya jangan sampai zikir pagi ini terlewatkan. Karena zikir pagi ini tidak diikat dengan tempat tersendiri, harus di masjid diselesaikan dan harus berurutan, tidak. Zikir pagi ini sangat fleksibel, artinya sangat luas sekali. Tidak diatur sedemikian yang akan memberatkan seorang hamba, tidak. Boleh dicicil di masjid sebentar, boleh nanti di rumah, lanjutkan lagi perjalanan menuju kantor, lanjutkan lagi zikirnya. Intinya zikir pagi dan petang ini selayaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim. Jika dia belum hafal, sekarang banyak sekali, Masya Allah, banyak sekali cetakan-cetakan buku zikir pagi dan petang, dan sudah banyak diterjemahkan. Dan zikir pagi dan petang yang sudah diterjemahkan dan mudah untuk dibaca, bahkan mudah untuk dibawa, ukurannya sangat kecil, mudah dimasukkan ke dalam saku. Bahkan kalau malas membawa sesuatu yang harus menjadi beban bagi kita untuk masukkan dalam saku, keluarkan dalam saku, sekarang juga bisa di-download. Sudah ada zikir pagi dan petang. Tentunya zikir pagi dan petang sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena juga banyak zikir-zikir yang terkadang banyak di dalamnya sesuatu yang tidak valid keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, makanya kita juga harus selektif dalam mencari buku zikir dan zikir pagi dan petang tersebut. Baik. Keistimewaan yang berikutnya adalah tasya'ur al-'abdi bi annahu ila rabbih wa muhtajun ilaihi la yastaghni anhu tarfata 'ainin. Seorang hamba akan merasa membutuhkan, sangat butuh kepada Allah tatkala dia berzikir pagi dan petang. Jadi kalau dia zikir pagi dan petang, dia akan merasa bahwa dirinya ini adalah seorang hamba yang sangat membutuhkan Allah. La yastaghni anhu tarfata 'ainin. Dia tidak bisa sekedip mata pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedip mata pun. Tidak ada suatu perbuatan yang paling ringan kecuali mengedipkan mata. Berat enggak kita ngedipin mata? Pekerjaan apa yang paling ringan? Ngedipin mata. Tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu. Itu perkara yang sangat ringan. Tapi seorang hamba tidak boleh merasa tidak butuh kepada Allah. Tidak boleh merasa seperti itu. Saya enggak butuh pada Allah. Tidak boleh merasa kita ini mustagni. Mustagni itu ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Tanpa Allah saya bisa kok hidup. Kata para ulama, itu
ucapan orang-orang yang sombong. Jangankan perkara-perkara yang kita lakukan dalam keseharian kita, apalagi aktivitas kita yang begitu banyak, yang begitu rumit di siang harinya, belum lagi pekerjaan kantor, belum lagi pekerjaan rumah, belum lagi masalah A, masalah B, dan seterusnya. Dalam permasalahan mengedipkan mata saja, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah tidak bisa kedipkan mata kita, atau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mata kita tidak bisa terbuka. Bisa jadi, dan mampu Allah melakukan itu. Terus apa yang kita sombongkan? Kenapa kita meninggalkan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwa saya masih muda, saya masih sehat, saya masih bisa melakukan ini, melakukan itu. Jangankan cuma sekedar mengedipkan mata, yang lebih berat daripada mengedipkan mata, gunung saya bisa ratakan. Ini kan perkara yang luar biasa yang terjadi pada seorang hamba. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seorang hamba tidak akan mungkin bisa berpaling dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendatangkan pertolongan Allah itu, ingat Allah. Sebut-sebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan di waktu petang. Baik, berikutnya. Min asbabi salahil abdi. Zikir pagi dan petang adalah merupakan sebab di seorang hamba soleh. Seorang hamba itu akan menjadi soleh ketika dia membiasakan diri untuk zikir pagi dan petang. Seorang hamba mukmin ketika dia menjadi soleh, itu biasanya terlihat dari anggota tubuhnya, terlihat dari cara bicaranya, cara melihatnya, tangannya, kakinya, anggota tubuhnya, terlihat kesolehan anggota tubuhnya. Kalau seorang hamba mukmin yang soleh, lihat anggota tubuhnya juga soleh, baik, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa hatinya juga soleh, hatinya, jiwanya baik. Dan tidak akan mungkin jiwa seorang hamba baik kecuali di dalam jiwanya terhadap kecintaan kepada Allah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'zim, pengagungan yang tinggi kepada Allah. Dan tidak mungkin, kata para ulama, seorang hamba bersarang di dalam jiwanya kecintaan besar kepada Allah, pengagungan yang besar kepada Allah, kecuali dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat atau potongan ayat yang menjelaskan tentang mulianya mereka-mereka yang menjaga zikir pagi dan petang, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan dan pahala yang besar bagi mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Kata Allah, "Wadzakirin." Ini potongan ayat. Ayatnya panjang sekali. Potongan ayat yang terakhir dari ayat yang panjang tersebut, kata Allah, "Wadzakirin." "Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wadzakirin Allah katsira." Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat, perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallah, Allah akan siapkan bagi mereka maghfiratan, keampunan, wa ajran azimah, dan pahala yang besar. Oleh karenanya Ibnu Salah mengatakan, siapa orang yang terus mendawamkan, terus menjaga zikir pagi dan petang yang disunnahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, di waktu petang, di waktu-waktu yang dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, di keadaan-keadaan yang dia bisa meluangkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kana minadz-dzakirin Allah. Ini adalah orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Dia bisa memanfaatkan waktu-waktunya untuk selalu ingat kepada Allah. Kesibukan yang banyak
yang dia hadapi dalam kesehariannya, tapi dia masih bisa menyisahkan waktu untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Bukan dibalik, bukan menggunakan waktu yang tersisa untuk berzikir kepada Allah. Kalau yang seperti ini semua orang bisa. Jadi dia berzikir kepada Allah di waktu-waktu yang tersisa doang. Semua orang bisa seperti ini. Tapi hamba Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang bisa menyisakan waktu untuk bisa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khusus pagi dan petang ini juga butuh kehadiran hati. Hati dihadirkan. Artinya harus sesuai ucapan mulut dengan hati kita. Banyak orang yang berzikir hanya sekedar gerakan lisan, tapi hati tidak hadir. Zikir yang seperti ini tidak memberikan manfaat besar kepada seorang hamba. Tidak ada ubahnya seperti bacaan mantra. Mantra yang dibaca oleh dukun, perhatikan, kalau dukun itu membaca mantra, dia tidak paham apa yang dia baca. Mulutnya komat-kamit aja. Kalau ditanya apa arti yang dibaca itu, dia tidak paham. Nah, seorang hamba mukmin jangan sampai sama zikir yang dia baca kepada Allah sama seperti mantra yang dibaca dukun. Maksudnya apa? Dari segi hati dihadirkan, kemudian yang kedua adalah pahami makna daripada zikir yang kita baca. Ini dua perkara yang tidak bisa dilepaskan dari orang yang berzikir kepada Allah. Yang pertama, lisan mengucapkan apa yang dibaca, lalu hati berkesesuaian dengan zikir yang keluar. Allahumma afini fi badani. Jiwanya, hatinya memahami apa yang keluar dari lisannya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, selamatkan badanku ya Allah. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkan pendengaranku ya Allah. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkan pandanganku ya Allah. Hatinya mentafakkur, bertafakkur. Jadi memahami, mentadabburi bacaan lisan yang dia baca dari zikir pagi dan petang itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afwah, kemaafan, wassalamah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi dia paham, tidak sekedar bacaan-bacaan yang sudah dia hafal mengalir begitu saja di lisannya tanpa dia pahami. Makanya Al-Imam An-Nawawi nasihati kita, semua doa, tidak hanya zikir pagi dan petang, apalagi zikir yang dibaca di waktu sholat, apalagi bacaan-bacaan yang kita baca di waktu sholat, terutama surat Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah itu kita hafal dari awal sampai akhir lancar, bagaikan air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, tidak ada halangan sedikit pun, tapi tidak paham makna yang kita baca dari surah Al-Fatihah itu. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan bagi seorang mukmin. Dia sering baca, selalu dia baca, bahkan dalam sehari lebih dari 17 kali. Kalau zikir pagi dan petang berarti dalam sehari minimal 2 kali dia ulang. Kalau dalam sebulan 60 kali dia baca zikir itu. Setahun ribuan kali dia baca zikir itu. Tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Doa yang dipanjatkan kepada Allah tanpa dipahami maknanya, dia tidak memiliki power. Dia nggak memiliki kekuatan. Bisa jadi jawaban daripada doa kita belum dikabulkan oleh Allah sampai detik ini, di antara sebabnya adalah karena doa kita tidak memiliki kekuatan. Di antara yang menjadikan doa kita itu kuat pengabulannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah waktu pagi, waktu petang atau selain daripada itu, paham atau tidak kita minta, yang kita minta pada Allah itu paham atau tidak kita? Jangan cuma sekedar
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lancar sekali lisan kita, Masya Allah, lancar baca doa-doa karena memang sudah kita ulang-ulang. Pertanyaan yang besar bagi diri kita masing-masing, paham atau tidak zikir atau doa yang kita bacakan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini memiliki kekuatan. Di antara kekuatannya adalah dia bisa menolak bala. Bala itu apa saja sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Itu bala. Musibah yang menimpa kita, keburukan-keburukan dari makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah yang bisa jadi akan berpotensi menimbulkan keburukan kepada kita. Kita misalnya udah keluar rumah dalam kondisi sangat-sangat safety. Sudah hati-hati sekali, di jalan pun kita berhati-hati. Bisa jadi yang melakukan keburukan itu bisa terjadi pada diri kita dan keluarga orang lain. Orang lain yang menjadi sumber masalahnya. Kita udah hati-hati sekali. Semua aturan-aturan lalu lintas sudah kita patuhi. Tapi ada saja kecelakaan itu terjadi pada diri kita lain yang tidak hati-hati. Nah, makanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan makhluk Allah juga banyak. Bisa jadi dari binatang, dari manusia, dari jin. Ini makhluk-makhluk Allah yang berpotensi menimbulkan keburukan-keburukan kepada kita dan keluarga kita. Untuk berlindung dari keburukan-keburukan itu, biasanya seorang hamba selalu meminta doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara usaha yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dengan menjaga zikir pagi dan petangnya. Makanya di antara keburukan yang bisa ditepis oleh zikir pagi dan petang penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang datang atau bersumber dari keburukan hasad di orang yang hasad, orang yang dengki dengan kita, itu bisa berpotensi menjadikan kita hancur. Apa yang biasa misalnya yang tidak diinginkan oleh orang lain ada pada diri kita. Oh, si fulan ini Masya Allah usahanya sukses, berjalan dengan lancar. Kadang orang yang hasad tidak ingin usaha si fulan itu berjalan dengan lancar. Kadang rusaknya usaha seseorang, hancurnya bisnis seseorang, tidak perlu, orang hasad itu kadang tidak perlu dia harus datang ke dukun. Tidak. Dengan tatapan matanya saja. Tapi memang tatapan matanya itu diiringi dengan kedengkian yang besar di dalam jiwanya. Itu bisa berpotensi syaitan masuk ke sana. Begitu juga kalau ada orang yang hasad kepada seorang anak, seorang bayi yang lucu misalnya, dia hasad. Selama ini dia sudah berusaha untuk mendapatkan anak. Dia tidak pengen tetangganya si fulan itu bahagia dengan kehadiran anak. Dia datang, ucapkan selamat dan seterusnya berbasa-basi. Hanya sekedar dia pandangan mata terhadap anak itu, tatapan mata yang diiringi dengan hasad. Jangankan dengan hasad, kata para ulama, andai kata tidak diiringi dengan hasad sekalipun, berpotensi anak itu akan terganggu gangguan jin. Jika tatapan mata itu diiringi dengan pujian, lalu kemudian tidak disertakan zikir kepada Allah, ini berpotensi anak itu akan diganggu jin. Padahal tatapan mata lalu diiringi dengan pujian, namun tidak disertai dengan zikir kepada Allah, berpotensi anak bayi itu akan diganggu jin. Apalagi tatapan mata yang diiringi dengan rasa hasad yang besar, dengki yang besar kepada si fulan yang dilihat. Cuma tatapan mata. Inilah bahayanya. Nah, untuk menghindari itu semua, perlu kita benteng yang kokoh untuk menjaga diri kita
dari mara bahaya seperti itu dengan zikir kepada Allah. Baca waktu pagi, baca di waktu petang. Kata kita tidak tahu, kita bermuamalah dengan puluhan orang, ada yang bermuamalah ratusan orang, bahkan ada yang ribuan orang. Tidak tahu kita mana di antara mereka-mereka ini yang punya rasa dengki kepada kita. Kita tidak bisa menuduh fulan, enggak. Karena hasad dan dengki ini kalau tidak dia tampakkan, tidak terrealisasikan dari anggota tubuhnya, kita enggak bisa menilai karena dia adalah perbuatan hati. Nah, ketika hasadnya menggelora lalu kemudian dia aplikasikan dalam bentuk ucapan, baru kita tahu bulan ini hasad. Kalau sudah terucapkan. Tapi kalau masih tersimpan di dalam jiwa, dalam hatinya, kita nggak bisa menilai. Oh, teman saya selama ini dengki dengan saya. Nggak bisa kita menilai itu. Nah, karena ini perbuatan hati, kita sebagai manusia tidak bisa menilai siapa di antara mereka-mereka yang hasad. Maka kita harus punya benteng yang kuat. Tidak ada benteng yang kuat yang bisa menjaga kecuali dengan zikir kepada Allah. Tidak ada benteng yang disebut dengan membentengi diri dengan amalan-amalan yang diberikan oleh Syekh Fulan, Tuan Guru Fulan, Kiai Fulan, paranormal Fulan. Tidak ada benteng yang lebih kuat daripada zikir kepada Allah. Tidak ada benteng dengan kertas yang dituliskan, entah apa yang dituliskan lalu kemudian dilipat, dimasukkan ke dompet. Enggak, itu bukan benteng bagi jiwa kita. Bukan benteng bagi diri kita. Itu kehancuran di dunia dan di akhirat. Jadi benteng yang kokoh untuk diri dan tubuh kita, jiwa dan badan kita adalah ketika kita menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zikir pagi dan petang ini bisa menghindari sihir. Kalau tadi ain, ain itu ya bisa datang dengan tatapan mata. Kalau sihir ini biasanya bekerja sama dengan dukun. Dukun bekerja sama dengan jin. Nah, jin ini nanti dikirimkan untuk mengganggu kita dan keluarga kita, mengganggu rumah itu. Kalau penghuni rumahnya berada dalam rumah, merasa rumah itu tidak nyaman, panas, tapi kalau keluar rumah baru dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, sehingga seringkali dia dan keluarga tidak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, lebih banyak di luar. Padahal kurang apa lagi fasilitas rumahnya. Bahkan rumahnya itu bisa jadi lebih mewah daripada hotel bintang 5. Tapi dia tidak merasa nyaman. Jangan-jangan di rumahnya itu ada gangguan. Jangan-jangan pada diri kita ketika kita merasa tidak bahagia, sesak melihat fulan, padahal keluarga terdekat kita, istri kita. Kalau lihat istri kita, melihat anak kita, kayaknya masalah besar ada pada diri kita. Sering kadang kita tidak nyaman untuk mendirikan sholat 5 waktu. Berat bagi kita untuk datang ke masjid. Jangan-jangan itu ada gangguan dari jin. Yang tadinya kita semangat. Jadi jangan anggap orang yang sholat 5 waktu dia terbebas dari gangguan jin. Tidak. Jangan anggap orang yang sudah rajin datang sholat 5 waktu bahkan secara berjamaah dia terjamin dari gangguan jin. Jangan menganggap itu. Kurang soleh apa lagi Nabi kita tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah tersihir atau tidak? Rasul pernah disihir atau tidak? Pernah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh tukang sihir dari Yahudi, seorang perempuan. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir, kena guna-guna. Kalau bahasa kita, kena guna-guna, kena santet. Nabi pernah kena santet. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan orang yang dipastikan kita ini soleh secara pasti sampai hari kiamat kita ini soleh, sampai kita wafat kita Rasul. Tidak ada kepastian itu pada diri kita. Berarti sangat-sangat berpotensi sekali kita bisa diguna-guna, kita bisa disantet,
kita bisa disihir, sangat-sangat berpotensi sekali itu datang pada diri kita. Lalu dengan begitu kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan begitu kita lalai untuk membuat benteng yang kokoh menjaga diri kita. Tidak ada benteng yang kokoh yang bisa menjaga diri kita kecuali dengan kita selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah zikir pagi dan zikir petang. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan al-awrad asy-syar'iyyah. Al-awrad ini doa-doa, wirid-wirid. Al-awrad ini bisa diterjemahkan wirid-wirid. Zikir-zikir yang syar'i tapi ya. Disebutkan oleh beliau al-awradu asy-syar'iyyah. Wirid-wirid yang syar'i husnun, dia adalah benteng. Asyaddu min saddi Ya'juj wa Ma'juj. Bahkan benteng itu lebih kokoh daripada tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Kurang kokoh apa lagi? Tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain sehingga makhluk Allah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj sampai saat ini belum keluar. Kalau keluar bahaya. Ini adalah tanda hari kiamat besar. Sampai saat ini Ya'juj dan Ma'juj belum keluar karena tembok yang begitu kokoh dibangun oleh Dzulkarnain. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita sudah membuat satu tembok, satu benteng yang kokoh pada diri kita, pada keluarga kita, pada rumah kita, yang benteng itu lebih kokoh daripada tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan sepelehkan zikir pagi petang ini, jangan disepelehkan. Karena ia adalah benteng yang menjaga diri kita. Baik. Kapan kita baca zikir pagi dan petang ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa zikir pagi dan petang ini kalau di pagi hari dimulai min tulu'il fajar ila qabli tulu'is syams. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Jadi masuk waktu subuh. Sekarang subuh jam berapa? Jam 5 kurang? Hah? Kurang seperempat atau ya sekitar situ lah, anggaplah segitu. Anggaplah jam 4:45 azan. Masuk waktu fajar berarti, masuk waktu subuh. Itulah waktu pertama, itulah awal waktu di mana kita sudah boleh untuk berzikir pagi dan petang. Maksudnya zikir pagi dimulai masuknya waktu salat subuh. Makanya kalau ada pertanyaan, bolehkah zikir pagi itu dimanfaat antara azan dan iqamah? Boleh atau tidak? Boleh, karena awal waktu zikir pagi itu sudah masuk dengan masuknya waktu subuh. Karena ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena memang mungkin dia ingin lebih awal pulangnya, lebih cepat selesainya, dan tidak ada kegiatan apa-apa yang dia ingin lakukan habis antara azan dan qomat, salat dia qabliyah subuh, sehabis itu lalu kemudian dia lihat masih ada 10 menit lagi, kadang ada di satu masjid yang agak lama sampai 15 menit lagi, dia gunakan waktu 10 menit itu untuk baca zikir pagi itu. Maka tidak mengapa, karena itulah waktu awal di mana seseorang sudah bisa membaca zikir pagi. Kapan selesainya? Sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Jadi kira-kira 1 jam waktunya. Kalau di waktu petang dimulai kata para ulama mim ba'dil asar. Ya, ketika setelah selesai sholat asar. Ada yang mengatakan setelah waktu asar itu datang. Jadi masuk waktu asar itu menunjukkan bahwa waktu sore tiba. Nah, waktu itu sudah mulai bisa membaca zikir sore. Kapan berakhir waktunya? Ketika awalul lail. Awalul lail itu awal-awal malam datang, yaitu sehabis salat maghrib. Jadi sebelum isya itu masih bisa, atau sebelum maghrib kalau bisa diselesaikan zikir petangnya boleh, itu afdal. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terlewatkan? Yang terlewatkan ini barangkali ada kesibukan yang lebih penting daripada zikir itu, karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dia selesaikan.
Menyebabkan dia tidak bisa berzikir di waktu-waktu yang tadi kita sebutkan. Di waktu pagi dia tidak bisa antara masuk subuh sampai terbitnya matahari, karena sempit sekali ini waktunya 1 jam. Padahal di waktu itu, saat itu dia sedang menunaikan perkara wajib hukumnya. Sedangkan zikir hanya sekedar sunnah. Maka dia dahulukan wajib. Tapi terluputkan dia nih waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka kata para ulama, kondisi orang yang seperti ini boleh dia berzikir di waktu pagi, jam 7, jam 8, jam 9 habis. Sampai waktu duha habis itu berarti sebelum masuknya waktu zuhur. Waktunya sangat panjang berarti. Besar. Zikir petang. Zikir petang itu kalau dia tidak bisa lakukan antara jam 4, jam 5, jam 6, tidak bisa dilakukan di antara jam-jam ini, maka boleh dia berzikir kepada Allah waktu petang ini habis Isya. Boleh. Sampai berakhirnya di sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam itu dibagi menjadi 3, nah, jadi sepertiga malam pertama anggaplah jam-jam 10 sampai jam 11. Itulah sepertiga malam pertama. Nah, antara waktu-waktu itulah jika seseorang terlewatkan dia berzikir di waktu petang antara habis asar sampai sebelum maghrib tadi atau habis maghrib, maka dia boleh lanjutkan lagi atau mulai lagi zikirnya. Baik. Para hadirin dan hadirat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hargailah waktu pagi tersebut. Karena waktu pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu pagi ini terbuang begitu saja tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu pagi yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi kita sehat, tapi waktu itu terlewatkan dari kita tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, rugi. Karena waktu pagi itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ini ya Allah di waktu paginya. Jadi sayang sekali kalau tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk tidur lagi sehabis sholat subuh, jangan tidur dulu. Kalau tidak ada alasan, kecuali kalau memang dia dapat pekerjaan sip malam. Ya, syukur-syukur dia sudah mengerjakan sholat subuh, alhamdulillah. Apalagi dia kerjakan secara berjamaah. Lalu kemudian dia ingin istirahat cepat, dia tidur lagi. Berarti ini ada alasan kenapa dia memanfaatkan waktu subuh, waktu paginya itu untuk beristirahat tidur lagi. Ini ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan, hanya sekedar malas-malasan, hanya sekedar kebiasaan, lalu kemudian habis subuh kita tidur lagi tanpa kita berzikir kepada Allah di waktu pagi itu, sayang. Karena itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa Rasul. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sudah berdoa, tidak ada kemungkinan doa itu tidak diterima. Tidak ada kemungkinan. Pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja kita sebagai umatnya mau enggak mengambil keberkahan dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya ada satu kisah yang dijelaskan oleh Abu Wa'il. Abu Wa'il ini murid daripada juga salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta, radhiyallahu taala anhu, ketika itu muridnya ini atau sahabatnya ini Abu Wa'il dengan teman-teman ingin datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Wa'il dan teman-teman, Abu Wa'il dan teman-teman ngetok pintu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Assalamualaikum, diketok pintu. Lalu kemudian dijawab
Dari dalam rumah ada yang jawab, "Waalaikumsalam." Nah, ketika penghuni rumah, pemilik rumah mengatakan, "Silahkan masuk, sudah diberikan izin, silahkan masuk." Tapi adab seorang Abu Wa'il, dia khawatir, walaupun sudah ada suara dari dalam rumah memerintahkan untuk masuk, mengizinkan untuk masuk, tapi masih sungkan-sungkan nih untuk masuk. Namanya di pagi hari, sepi, rumahnya memang sepi. Abu Wa'il ini menganggap bahwa penghuni rumah ini tidur gitu. Jadi kan agak sungkan masuk, walaupun diperintah masuk. Akhirnya dia masih nunggu di depan rumah itu, masih nunggu, ngelihat sepi rumahnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada pembantunya, Jariyah, hamba sahayanya, "Wahai fulanah, coba lihat siapa di luar, suruh mereka masuk." Nah, Jariyah ini atau hamba sahaya ini lihat keluar, "Oh, si fulan sepulan teman-temanmu wahai Abdullah bin Mas'ud, suruh mereka masuk." Nah, karena ada tadi si Jariyah ini yang menyambut mereka untuk masuk, akhirnya mereka masuk. Setelah mereka bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu, Abdullah bin Mas'ud bertanya, klarifikasi. "Kenapa tadi saya sudah perintahkan kalian untuk masuk? Kenapa saya sudah berikan masuk, tapi kalian tidak masuk?" Loh, Abdullah bin Mas'ud ngapain? Kok songong banget gitu? Kok enggak nyambut mereka, tamu-tamu yang datang? Nah, ternyata Abdullah bin Mas'ud ketika itu masih dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau meninggalkan tempat di beliau duduk. Jadi beliau berada di tempat itu karena melanjutkan zikir sampai kebiasaan beliau terbitnya matahari. Kemudian mereka dia kan alasan, nah memang ditanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf, kami tadi sudah mendengarkan suara itu, kami mendapatkan izin untuk masuk, tapi kami khawatir penghuni rumah ini sedang tidur." Sontak ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Apakah kalian mengira keluarga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lalai?" Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan, walaupun tidak tegas kalimat beliau, tapi inti isyarat daripada kata itu adalah, apakah mengira bahwa keluarga kami adalah keluarga yang lalai kepada Allah dari berzikir? Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak melanjutkan lagi pembicaraan itu. Beliau meminta tamu-tamunya untuk duduk beristirahat, beliau melanjutkan zikirnya. Dan berkali-kali beliau minta pembantunya untuk keluar rumah, "Wahai fulana, coba lihat di luar, apakah matahari sudah terbit?" Dilaporkan, belum. Dilanjutkan lagi oleh beliau zikirnya. Enggak berapa lama, "Wahai fulana, coba lihat di luar, apakah matahari sudah terbit?" Lihat lagi pembantunya keluar, "Belum wahai Abdullah bin Mas'ud." Dia lanjutkan oleh beliau lagi zikirnya. Yang ketiganya, "Sudahkah terbit?" "Sudah wahai Abdullah bin Mas'ud." Baru kemudian beliau menghentikan zikirnya dan menyambut tamu, berbicara apa kepentingan mereka datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, orang-orang soleh kita, mana mereka memanfaatkan keberkahan waktu pagi itu, keberkahan waktu subuh, walaupun tidak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan apapun. Kalau tidak ada suatu hal yang mendesak kita untuk mengulangi tidur lagi, jangan tidur. Ya kalau kita udah capek banget, nanti ketika matahari sudah terbit lah, jam-jam 7, jam 8, kalau memang kita mau istirahat lagi, sudah capek, 5 hari berturut-turut bekerja, 6 hari kadang ada yang berturut-turut bekerja, pulang pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, capek, aktivitas seharian begitu. Ada waktu libur, dia ingin gunakan untuk beristirahat. Tapi jangan, kalau kita bisa menghindari untuk tidak beristirahat di waktu pagi-pagi yang seperti ini, habis sholat subuh sampai matahari terbit, jangan beristirahat di waktu itu. Gunakan waktu itu untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita belum masuk pada inti pembahasannya, yaitu zikir apa saja yang dibacakan di waktu pagi dan petang. Saya singgung sedikit di antara zikir yang tidak kita tinggalkan, usahakan untuk tidak tinggalkan di waktu pagi dan petang adalah
membaca ayat kursi. Ini yang pertama, yaitu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi ini ada hadis, ada dalil tersendiri yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar selalu dijaga. Dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, ini ada kisah yang menarik juga nih tentang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, satu ketika didatangi sosok makhluk yang dia menyerupai manusia, tapi beberapa fisiknya itu menyerupai anjing. Nah, apa mula daripada pertemuan Abdullah bin Mas'ud dengan sosok makhluk tersebut? Awal mulanya adalah Ubay bin Mas'ud, tapi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki gudang penyimpanan kurma. Tidak hanya gudang, tapi tempat dijemurnya kurma. Jadi ada satu lapangan khusus, itu kurma kalau basah dijemur dulu, sudah kering disimpan di gudang. Tapi Ubay bin Ka'ab merasa curiga, kok setiap hari ini kurma berkurang. Satu hal yang dicurigai. Lalu Ubay bin Ka'ab berinisiatif, malam ini kalau begitu saya coba nih berjaga-jaga. Jangan-jangan hilangnya malam, karena siang tidak ada orang asing yang keluar masuk di gudang ini. Malam Ubay bin Ka'ab berjaga-jaga. Karena malam gelap, tidak ada penerangan ketika itu. Dari jarak yang jauh terlihat oleh Ubay bin Ka'ab sosok seorang makhluk yang kira-kira dalam hadis itu dijelaskan dia seperti gulamul muhtalim. Gulam muhtalim ini seorang manusia yang dewasa. Orang yang beranjak dewasa kira-kira usia SMP atau SMA lah. Ini sosoknya seperti anak-anak SMP SMA ini. Dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, "Wahai fulan, man anta? Kamu siapa? Kamu jin atau manusia?" Langsung ditebak aja begitu sama Ubay bin Ka'ab. "Kamu jin atau manusia?" Lalu sosok makhluk itu mengatakan, "Saya jin." Tapi Ubay bin Ka'ab tidak percaya. Kata Ubay bin Ka'ab, datang mendekat Ubay bin Ka'ab kepada sosok makhluk itu. "Coba ulurkan tanganmu." Diulurkan oleh sosok makhluk tersebut. Dilihatkan tangan. Lalu dilihat oleh Ubay bin Ka'ab, ternyata tangannya faida yadu kalbin wa sya'ru kalbin. Tangannya itu tangannya seperti tangan anjing. Maka dalam riwayat yang lain diceritakan kepalanya seperti kepala anjing, badannya seperti badan manusia. Tapi riwayat ini jelaskan bahwa tangannya itu seperti tangan anjing. Karena Ubay bin Ka'ab tidak percaya tadi, ditanya, "Kamu jin atau manusia?" "Saya jin." Nah, kalau kita yang mengalami peristiwa ini, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Kalau dia mengaku, "Saya jin," mungkin kita nggak percaya ini, nggak percaya. Kita dekat lagi dengan sosok mengaku jin tadi, kita minta, "Coba ulurkan tanganmu kalau kamu jin." Diulurkan tangannya, ternyata bukan tangan manusia. Apa yang kita lakukan? Lari kabur. Tapi lihat, Ubay bin Ka'ab mencontohkan kepada kita bahwa siapapun dari makhluk Allah, kalau Allah tidak berkehendak untuk mencelakai kita, kita tidak perlu takut. Apalagi sosok jin itu menyerupai makhluk yang bisa dilihat. Kata para ulama, kalau jin itu menyerupai sosok makhluk yang bisa dilihat oleh manusia, menunjukkan bahwa jin itu sedang dalam kondisi lemah. Tidak perlu takut. Jadi tidak perlu takut kalau kita jalan malam, tiba-tiba kita lihat ada sosok dari kejauhan, entah di atas pohon, katanya kuntilanak kah? Apalagi hantu-hantu di Indonesia namanya? Pocong kah? Apa? Kalau kita melihat sosok yang bisa dilihat oleh mata kita, ketahui bahwa kondisi jin itu sedang lemah. Kita ambil aja sesuatu apapun dari benda keras, kita lemparkan, dia pasti sakit. Dia pasti lari. Dia pasti akan ketakutan. Karena kita
Ya, memang dari sejak kecil ditakut-takuti oleh orang-orang tua kita terdahulu. Awas ada setan, awas ada hantu, awas ada pocong. Jadi sampai kita besar pun kadang, sampai kita dewasa, sampai kita sudah jadi orang tua pun masih takut gitu. Padahal jika seorang jin itu sudah menjelma menjadi sosok apapun, entahkah itu anjing, entahkah itu ular, entahkah apa, karena jin itu memiliki kesaktian yang bisa menjelma menjadi makhluk yang bisa dilihat. Ketahui mereka sedang dalam kondisi lemah. Kita nggak perlu takut. Ibarat ikan, kalau dia sudah berpindah tempat, dia harusnya hidup di air, lalu kemudian dia lompat dari air, mendarat di daratan. Ini ikan pasti lemah. Mudah bagi kita untuk menangkapnya. Kira-kira seperti itulah jin itu. Jin kalau dia keluar dari kodratnya, dia harusnya tinggal di alam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Keluar dari alamnya, masuk ke alam manusia, dia dalam kondisi lemah. Nggak perlu takut. Itulah yang dicontohkan oleh Ubay bin Ka'ab. Coba ulurkan tanganmu. Dia ulurkan tangannya, ternyata tangannya seperti tangan anjing. Berbulu. Bulunya pun seperti bulu anjing. Kata Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah ini makhluk jin? Lalu ditegaskan lagi oleh Ubay bin Ka'ab. Tapi Ubay bin Ka'ab tidak ingin membahas itu sebenarnya. Yang terpenting dari pembahasan Ubay bin Ka'ab adalah ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang mendorong kamu untuk melakukan ini? Apa yang mendorong kamu untuk mencuri makanan-makanan yang ada di gudang saya ini? Kenapa kamu curi ini? Kata jin itu beralasan, balagani annaka rajulun tuhibbus sadaqah. Aku dapat informasi bahwa kamu ini adalah seorang yang suka bersedekah. Ya sudah, saya ambil saja secara diam-diam. Pasti kamu ikhlas. Pasti kamu relakan itu. Karena saya tahu, dan informasi ini bukan sudah menjadi rahasia umum lah, bahwa kamu ini adalah orang yang dermawan, suka sedekah. Jadi saya datang untuk mengambil itu. Fa ahbabna an nusiba min ta'amika, dan kami, keluarga kami juga ingin mengambil bagian itu. Bagian daripada makanan-makanan yang kamu miliki. Faqala faman ladzi yujiruna minkum. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu, apa yang bisa membentengi kami dari gangguan jin seperti kalian ini? Kata Ubay bin Ka'ab bertanya lagi kepada jin tersebut. Qala, lalu jin itu menjawab, hazihil ayah, yaitu ayat Al-Kursi. Ayatul Kursi, ayat kursi. Lalu kemudian jin itu mengatakan, man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih, wa man qalaha hatta yusbih ujira, man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Kata jin itu, yang bisa menghindari keburukan-keburukan dari kami, jin ini, adalah ayat kursi. Siapa orang, kata jin itu, membaca ayat kursi ini di waktu pagi, maka dia akan dilindungi, dijaga oleh Allah dari keburukan jin sampai di sore hari. Kalau dia baca ayat kursi ini di sore hari, maka dia akan mendapatkan pertolongan, penjagaan dari Allah sampai di pagi hari. Nah, setelah itu terjadi, Ubay bin Ka'ab tidak sembarangan nih, apalagi kaitannya dengan ilmu syar'i. Oh, dia nggak langsung percaya, apalagi itulah jin. Jin itu kan dikenal dengan pendusta. Apalagi yang disampaikan oleh jin itu kaitannya dengan ilmu, dengan amalan. Nggak mungkin ditelan mentah-mentah oleh Ubay bin Ka'ab, sekelas sahabat Nabi SAW. Akhirnya Ubay bin Ka'ab menceritakan ini di pagi harinya kepada Rasul SAW. Karena malam peristiwanya, keesokan hari di pagi hari, Ubay bin Ka'ab menceritakan ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sadaqal khabis. Sungguh makhluk Allah yang jelek, khabis, yang busuk perangainya, jelek perangainya, dia telah berkata jujur. Artinya amalan ini disetujui oleh Nabi SAW. Nah, inilah potongan kisah yang menunjukkan bahwa salah satu zikir pagi dan petang yang hendaknya tidak kita tinggalkan adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi yang dibaca di waktu pagi itu akan menjaga kita dari gangguan jin sampai sore hari. Sore hari kita baca ayat kursi lagi, itu akan menjaga kita, melindungi kita dari gangguan jin sampai kembali di waktu paginya.
Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Demikian kajian singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.